Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan. Kembali lagi dengan pelajaran tematik ya. Tema 2, subtema 2, muatan pelajaran PPKN KD 3.3. Pada hari ini kita akan belajar tentang keberagaman sifat anggota keluarga dan sifat teman di sekolah. Langsung kita mulai saja pelajarannya hari ini ya. Nah, sifat itu apa sih anak-anak? Ada yang sudah tahu? Sifat itu apa ya? Iya, sifat itu karakter, kepribadian, atau watak yang ada pada diri seseorang. Jadi, setiap orang yang ada di sekeliling kita, kalau ingin melihat sifatnya, kalau ditanya sifat seseorang yang ada di sekeliling kita, tentu kita lihat wataknya bagaimana. Kita lihat karakternya bagaimana. Kita lihat kepribadian orang itu bagaimana. Nah, itu nanti kita bisa melihat sifat dari seseorang tadi. Kita mulai dari yang pertama, tentunya sifat anggota keluarga di rumah. Nah, keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Sifat anggota keluarga di rumah pun juga ada beraneka ragam. Beraneka ragam itu artinya berbeda-beda. Jadi anggota keluarga kita itu siapa saja sih? Ya, anggota keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Nah, itu keluarga yang inti. Nah, biasanya juga ada tambahan keluarga lagi. Siapa? Kakek, nenek, dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk anggota keluarga kita, meskipun bukan keluarga inti. Nah, dari anggota-anggota keluarga ini tadi, ayah, ibu, kakak, dan adik, juga memiliki sifat yang berbeda-beda, yang beraneka ragam. Kita lihat dari gambar yang pertama, itu adalah seorang kakak dan adik. Kakak dan adik biasanya memiliki sifat periang dan lucu. Kakak dan adik itu biasanya memiliki sifat periang dan lucu. Ada juga seorang kakak yang sukanya usil. Nah, di antara anak-anak adakah yang menjadi seorang kakak yang usil, suka mengganggu adiknya, suka menjahili adiknya? Nah, ada yang seperti itu kah? Jangan ya, anak-anak ya. Kasihan adiknya, meskipun kita hanya bercanda, tapi kasihan ya adiknya kalau diusili terus. Nah, kita itu jadi seorang kakak harus penyayang, harus lucu, harus periang, tapi tidak boleh usil. Selanjutnya, gambar yang kedua yaitu seorang ibu. Di sini terlihat sekali ya gambarnya ya. Seorang ibu itu biasanya memiliki sifat yang lembut. Seorang ibu biasanya memiliki sifat yang penyayang dan sabar. Hampir semua ibu, meskipun ada 1-2 yang tidak loh ya, hampir semua ibu memiliki sifat yang lembut, sifat yang penyayang. Dia juga memiliki sifat yang sabar. Lain halnya dengan ayah. Ayah, di gambar yang ketiga, seorang ayah itu memiliki sifat yang tegas. Tapi di balik ketegasannya, seorang ayah itu memiliki sifat penyayang. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya. Di antara keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik memiliki sifat yang berbeda-beda. Tapi kita dari berbagai macam sifat tadi, kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Adanya keberagaman sifat dalam keluarga tadi yang berbeda-beda akan membuat menjadikan kita belajar untuk saling menghargai satu sama lain.
Dengan kita bisa saling menghargai, maka akan terciptalah keluarga yang rukun dan harmonis. Keluarga yang rukun dan harmonis itu jauh dari pertengkaran, pertikaian, percekcokan. Setiap harinya terasa menyenangkan. Siapa yang ingin keluarganya hidup rukun? Nah, maka dari itu kita harus bisa saling menghargai sifat-sifat yang berbeda yang ada dalam keluarga tadi. Selanjutnya, keberagaman sifat teman di sekolah. Sifat teman di sekolah juga tidak jauh berbeda dengan sifat anggota keluarga di rumah. Di sekolah, teman-teman kita itu ada yang memiliki sifat sabar, emosional. Emosional itu mudah marah, apa dikit-dikit marah. Kemudian ada teman kita yang memiliki sifat tegas, pemarah, pemaaf, sensitif. Sensitif itu mudah tersinggung. Ada apa sedikit tersinggung. Nah, kemudian ada yang teman kita memiliki sifat lucu. Ada juga yang bijaksana. Nah, itu semua adalah sifat-sifat yang ada di sekolah. Sifat-sifat teman kita yang ada di sekolah. Tentunya teman-teman kita ada yang memiliki sifat yang sama dengan kita, tapi tidak banyak juga, tidak sedikit juga teman-teman kita itu memiliki sifat yang berbeda. Maka dari itu kita harus bisa bersikap toleransi. Toleransi di sini penting sekali untuk kita terapkan untuk menyikapi keberagaman sifat teman yang ada di sekolah. Nah, toleransi sendiri itu apa sih? Ya, toleransi itu adalah sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Jadi, meskipun berbeda-beda, kita bisa menghargainya. Maka kita sudah menerapkan sikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi di sekolah, maka suasana belajar akan menjadi nyaman, menyenangkan, dan proses belajar pun akan menjadi berjalan lancar dan tertib. Kalau kita belajarnya nyaman, menyenangkan, tentunya kita bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi, lebih fresh dalam menerima pelajaran. Dalam belajar itu akan menjadi lebih bersemangat, ya kan? Maka dari itu, kalau kita di sekolah menyikapi teman yang berbeda-beda sifatnya tadi, kita harus saling toleransi, harus saling menghargai. Dan tak kalah pentingnya juga, di sini juga ada keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar kita. Tetangga itu siapa toh? Nah, tetangga itu adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Di sekeliling rumah kita, itu namanya tetangga. Tidak jauh berbeda. Tetangga kita pun juga memiliki sifat yang beraneka ragam, memiliki sifat yang berbeda-beda. Tentunya, pesan guru sebagai anggota masyarakat yang baik, kita harus memiliki sikap toleransi dan saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Hidup bermasyarakat akan menjadi rukun, tidak ada pertengkaran dengan tetangga. Ya, dari sini anak-anak sudah paham ya, Bu Guru rasa tentang keberagaman sifat anggota keluarga, teman di sekolah maupun sifat tetangga di lingkungan sekitar. Anak-anak mudah sekali ya untuk memahaminya ya, karena sangat berkaitan dengan kehidupan kita yang nyata. Maka dari itu Guru rasa anak-anak sudah banyak yang paham. Maka Guru akhiri pelajaran pada. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak, bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kita bisa
bertoleransi, kita bisa saling menghargai, kita bisa saling menghormati dari perbedaan-perbedaan karakter atau sikap yang ada tadi. Dengan begitu kita bisa menikmati kehidupan yang harmonis, yang rukun, tentram, nyaman, damai, itu semua. Ya, baiklah anak-anakku. Guru akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.